Di sini saya akan bertanya, termasuk kepada diri saya sendiri dan kalian semua. Jadi, pernah nggak kita berpikir untuk menjadi orang yang sukses? Dan bagaimana caranya untuk menjadi orang yang sukses? Itu selalu muncul di benak kita. Dan ketika kita melihat orang sukses, ternyata enaknya jadi orang sukses. Tapi, kapan giliran kita untuk menjadi orang sukses? Disinilah masalahnya. Ada salah satu momok yang sangat berpengaruh di dalam diri kita, yang mungkin sampai saat ini sulit kita hilangkan. Jadi, sukses tidak datang pada diri orang yang malas. Tahukah kalian, untuk menjadi orang yang sukses adalah dambaan semua orang. Namun, menjadi orang sukses tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu ada usaha yang penuh kesungguhan dan harus ada yang dikorbankan baik waktu maupun tenaga. Perlu ditekankan bahwa sukses tidak datang pada orang yang malas. Malas adalah perasaan di mana seseorang enggan melakukan sesuatu karena dalam dirinya tidak ada keinginan untuk melakukan hal tersebut. Malas merupakan salah satu sifat manusia yang bisa menimpa siapa saja. Ketika seseorang menuruti rasa malas tersebut, maka hal itu dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Di antara dampak negatifnya adalah pekerjaan akan tertunda dan menjadikan seseorang tidak produktif. Sehingga pada dasarnya, kesuksesan bukan diraih semata-mata karena kebetulan. Jadi jangan berharap kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Jika kita enggan untuk berusaha, bekerja dan berdoa, karena sukses tidak datang pada orang yang malas. Bahkan di dalam Al-Quran, di kitabnya umat muslim, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, jadi semua orang berpotensi untuk sukses, dan Allah telah menyediakan alternatif untuk meraihnya. Jadi, tugas kita hanyalah mengikuti petunjuk yang Allah berikan. Jika kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meraih kesuksesan, maka niscaya Allah akan memberikan jalan menuju kesuksesan tersebut. Jadi, berkenaan dengan topik pembahasan kita kali ini, yaitu tentang sukses tidak datang pada orang yang malas. Jadi ada hal menarik terkait rasa malas itu sendiri. Sejumlah peneliti dari Oxford University telah melakukan penelitian dengan menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI, alat yang menunjukkan belahan otak manusia. Nah, jadi menurut hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan untuk melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area premotor pada otak akan menyala. Area premotor merupakan area otak yang terpenting karena menentukan gerakan kita dalam mengendalikan otot besar dan proksima pada tubuh. Jadi, pada orang yang malas, area premotor pada otak tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan proksima di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu menjadi sebuah tindakan tidak efektif pada orang yang malas. Hal ini memunculkan rasa malas, lelah, dan lemas. Malas berkepanjangan berdampak kepada penyakit berbahaya seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Masih banyak sekali dampak negatif dari malas itu sendiri. Oleh karena itu dapat dikaitkan bahwa sukses tidak datang pada orang yang malas. Rasa malas menjadi satu di antara musuh terbesar seseorang dalam perjalanan menggapai kesuksesan. Ada banyak orang yang sebenarnya cerdas dan memiliki kapasitas dan skill yang bagus, namun gagal untuk sukses karena malas. Oleh karenanya, perlu ditanamkan dalam diri kita bahwa sukses tidak datang pada orang yang malas, sehingga akan memunculkan motivasi lebih terutama bagi mereka yang ingin meraih kesuksesan. Dan perlu diketahui bahwa malas tidak hanya menjadi penghalang sukses dalam urusan dunia saja. Orang-orang yang malas beribadah dan menunaikan amal ketaatan juga akan menyebabkan ia gagal meraih kesuksesan akhirat. Oh ya, kalian mesti tahu juga ini bahwa rasa malas bisa muncul karena suasana hati yang buruk, kelelahan atau kurangnya motivasi.
Nah, biasanya hal tersebut terjadi karena adanya gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar. Rasa malasnya terjadi bisa saja bukan hanya sekedar kemalasan belaka, melainkan bagian dari gejala gangguan kesehatan mental. Jika Anda merasa kehilangan minat pada banyak aktivitas dan sulit menemukan cara untuk menaikkan suasana hati, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter. Mungkin ada yang salah dengan pola pikir Anda ataupun gaya hidup Anda. Karena gaya hidup juga bisa berkontribusi sebagai pemicu rasa malas. Misalnya, pola makan yang buruk, kemudian mengkonsumsi alkohol berlebihan, dan kurang tidur. Yang semuanya bisa membuat Anda merasa lelah dan tidak termotivasi. Jika hal itu penyebabnya, mulailah untuk membuat perubahan kecil pada gaya hidup Anda. Anda bisa mulai dari membenahi pola tidur, mengurangi konsumsi alkohol, atau rutin berolahraga. Lalu dari segi fisik juga, rasa malas bisa menjadi pertanda adanya gangguan fisik atau masalah kesehatan pada diri kita. Beberapa penyakit bisa membuat penderitanya merasa kelelahan seperti anemia, hipotiroidisme, kelelahan kronis, diabetes, sleep apnea, dan fibromyalgia. Semua penyakit tersebut bisa membuat Anda merasa lelah dan kurang energi. Akibatnya, kita semua yang ingin hidup enak. Jadi, pikiran kita itu hanya berpikir tentang rebahan sepanjang hari, tidak ngapa-ngapain, makan, tidur, kemudian bangun, rebahan lagi, main handphone. Nah, inilah yang menjadi salah satu penyebab rasa malas, terkhususnya untuk kita semua generasi milenial lah ya, bisa dibilang. Karena memang pengaruh gadget ini sangat besar sekali dampaknya untuk kita semua. Bahkan ada orang-orang yang memang sudah kecanduan gadget, nggak bisa lepas dari gadget. Contohnya game online seperti Mobile Legends. Walaupun sudah dijauhkan, tapi tetap ingin main. Sudah dipindahkan HP-nya, sudah disita HP-nya, tapi jarinya itu seolah-olah bergerak terus. Nah, ini adalah salah satu efek negatif dari kecanduan itu, kemudian menimbulkan rasa malas ngapa-ngapain, malas cari duit. Ya gimana mau sukses, kerja aja males, sibuk main game aja. Jadi nggak pernah berpikir bagaimana caranya untuk mencari uang. Karena yang penting gamenya dapat, seru-seruan. Nah, inilah salah satu faktor juga yang menyebabkan orang-orang menjadi malas. Dan jadi mulailah untuk merubah pola hidup, kemudian tinggalkanlah minuman-minuman beralkohol, kemudian rajinlah berolahraga agar badan itu menjadi fit. Kurangi begadang. Ini banyak dilakukan oleh anak-anak muda pada era sekarang. Jadi keluar rumah, ngumpul, bergadang, nanti pulangnya pagi, kemudian tidur, bangunnya siang, nggak ketemu matahari. Inilah yang menyebabkan juga rasa malas itu jadi timbul. Oke, yang hidupnya masih disubsidi oleh orang tua, masih dikasih uang jajan. Nah, bagi orang yang tidak dikasih uang jajan, yang tidak disubsidi, itu bagaimana? Mereka harus berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang kalau nggak disubsidi. Oke, jadi mungkin hanya segini dulu pembahasan kita. Jadi kesimpulannya, kalau ingin sukses itu harus meninggalkan rasa malas, karena memang rasa malas ini adalah salah satu momok terbesar dalam diri kita. Nah, syaratnya ubahlah pola hidup kita. Tinggalkan hal-hal negatif. Kalau memang tidak bisa sekaligus ya dikurangi pelan-pelan. Oke, terima kasih.